Bahkan jika Athena adalah dewa, dia hanya bisa melihat apa yang pasti akan terjadi di masa depan sebelum dia memiliki sarana untuk memahami hati orang. Dia hanyalah seorang manusia biasa. Dengan eksekusi dan kohesi kuil penguasa cahaya saat ini, Qin Yichen sepenuhnya yakin bahwa Athena dapat melihat kebenaran yang salah. Dan kebenaran palsu ini bisa bertahan sampai Athena jatuh. Dia hanya bisa melihat kebenaran dalam hidupnya, tapi dia tidak bisa melihatnya. Selesaikan bagian yang perlu Anda lakukan dalam satu tarikan napas, dan serahkan sisanya kepada orang percaya untuk dilempar. Qin Yichen kemudian melihat pria parubaya yang duduk di kursi penguasa kota. Tuan Kota Liu, ngomong-ngomong, aku melihat keahlian pedangmu yang luar biasa di luar sebelumnya, jadi aku sedikit terkejut. Tidak apa-apa, aku hanya mengatakan satu atau dua kata dengan santai. Apakah kamu memelukku seperti ini? Di belakang Qin Yichen, ada beberapa orang percaya yang sangat kuat, yang semuanya menyaksikan Qin Yichen di satu sisi. Dan ini adalah upacara yang diterima Qin Yichen setelah mengungkapkan identitasnya. Anda harus tahu bahwa sebelumnya, kedua orang ini mendesaknya ke sini. Seolah-olah mereka memperlakukan seorang tahanan dengan perilaku tercela. Ketika Tuan Kota Liu mendengar kata-kata Qin Yichen, dia sangat marah sehingga dia membanting tinjunya ke meja, dan meja itu langsung hancur. Berani untuk mengatakan apa yang kamu katakan sebelumnya? Percaya atau tidak, aku akan memenggal kepalamu. Melihat Qin Yichen hendak berbicara, Zhang Linchuan merasa ada yang tidak beres. Bergegas ke depan. Tuan Kota Liu, orang ini adalah tamu yang sangat penting dari kuil Dewa Perangku. Bahkan Tuan Ares, Dewa Perang, akan memberinya 3 poin ketipisan. Jika ada sesuatu, kuil Dewa Perang bersedia menanggungnya untuknya. Tuan Kota Liu mudah tersinggung, dan dengan raungan pelan, aula itu bergetar. Jangan bilang itu berhubungan dengan Ares, Dewa Perang. Bahkan jika Ares, Dewa Perang, datang, aku tidak akan melepaskannya. Setelah sedikit jeda, Tuan Kota Liu meletakkan tangannya di pinggulnya, dan geraman pelan keluar dari napasnya yang berat. Bahkan jika Raja Surga ada di sini, itu tidak berguna. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup, dan Ares, Dewa Perang, muncul di samping Tuan Kota Liu, memegang teh yang terbuat dari daun teh yang dikirim oleh Qin Yichen. Liu tua, kapan kamu akan mengubah temperamenmu yang mudah tersinggung? Aku masih berjuang di sana, dan aku harus mencari waktu untuk kembali melakukan keadilan untukmu. Ketika perang di sana berakhir, aku akan mengundangmu untuk minum di lain hari. Bisakah kamu menjadi seperti anak kecil? Kemunculan Ares, Dewa Perang yang tiba-tiba, membuat suara Tuan Kota Liu tiba-tiba berhenti. Orang-orang di aula buru-buru memberi hormat kepada Ares, Dewa Perang. Aku telah melihat Ares, Dewa Perang. Bahkan temperamen Tuan Kota Liu yang mudah tersinggung telah sedikit tertahan. Meskipun acuh tak acuh, dia masih memberi hormat. Dengan sangat marah, dia duduk lagi. Dan Tuan Kota Liu tiba-tiba mengulurkan tangannya lagi. Tapi kali ini, tidak ada meja untuk dia tepuk, jadi dia hanya bisa menepuk pahanya. Kau biarkan dia berbicara sendiri. Aku benar-benar marah padanya. Ares, Dewa Perang, menoleh untuk melihat Qin Yichen. Tetapi alih-alih bertanya dengan tergesa-gesa, dia mengulurkan jari. Kamu mengerti? Qin Yichen membeku sesaat dan memutar matanya. Setengah. Ares, Dewa Perang, tiba-tiba memelototi Qin Yichen. Kamu mengatakan bahwa kamu tinggal di bidang bintang kuil Dewa Perangku. Apakah kamu masih harus khawatir tentang keselamatanmu? Kamu tidak dapat membaginya menjadi 2. Dalam 3 tahun, aku ingin 10.000. Jika kamu pikir kuilmu tidak aman, pindah ke God of War-ku. Dekat tempat suci utama kuil, itu. Yang kuat seperti awan. Saya di sini untuk melihat siapa yang berani menghancurkan kepala saya. Qin Yichen tampak sedih dan masih menawar harga. Aku baru saja mengatakan bahwa ilmu pedangnya tidak buruk. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dan itu tidak seperti kamu menghapus pantatku, kan? Yang paling penting adalah Ares, Dewa Perang, terlalu kejam. Dengan 10.000 senjata, siapa yang bisa menahan ini? Tidak, kemampuan kuil Tuhan Yi Guang saat ini memang bisa menahannya. Tapi, itu tidak bisa terlalu jelas. Jika tidak, benda ini akan terlihat sangat berharga. Ares, Dewa Perang, memandang Tuan Kota Liu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Nyata. Tuan Kota Liu hampir melompat seperti guntur, menunjuk Qin Yichen dengan ekspresi garang di wajahnya. Berani menyelesaikan kalimatmu. Jangan bertingkah seperti teratai putih. Qin Yichen menunduk, menatap jari-jari kakinya, menyilangkan tangan di depannya, dan tampak sedih. Teknik pedangnya bagus, tetapi ada 37 kelemahan, 2 lubang mematikan, dan 273 cara untuk memecahkannya. Begitu dia mendengar ini, bahkan Dewa Perang Ares tidak bisa menahan diri. Anda menyebut ini pujian? 37 cacat, 2 lubang mematikan. Dan sekali lagi, bukan 273. Kebetulan sekali. Tidak jelas bahwa itu di sini untuk mengambil sesuatu. Ares, Dewa Perang,
terbatuk dengan cepat dan memberi Qin Yichen beberapa kedipan secara rahasia. Qin Yichen juga menanggapi dengan matanya. Apakah kamu mencari masalah? Itu perlu. Mereka mengacaukanku dulu. Tidak, Feng, kamu tidak baik. Kamu memanggangku di atas api. Hei, maksudku bukan begitu. Kita adalah saudara yang baik. Bagaimana aku bisa mengacaukanmu? Brengsek. Poseidon meniduriku seperti itu. Kau harus percaya padaku, sungguh. Keduanya melakukan kontak mata di sini. Dan Tuan Kota Liu di satu sisi tidak bisa berkata-kata ketika melihatnya. Apa yang sedang terjadi? Kalian berdua sangat bersemangat di sini. Jadi aku akan pergi. Saat ketiga pihak terdiam, suasana di seluruh aula langsung menjadi tidak normal. Bahkan Zhang Linchuan memiliki senyum kaku di wajahnya. Lord Light, Lord God of War, bisakah kalian berdua berhenti begitu mencolok? Dengan pandangan terakhir, Qin Yichen dan Ares, Dewa Perang, mencapai konsensus. Ares, Dewa Perang, memiliki jari yang terdalam. 3 tahun, saya hanya membutuhkan 70%, yaitu 7.000. Semua hal yang saya butuhkan untuk pemurnian berasal dari kuil perang suci, dan harganya tidak lebih tinggi dari apa yang Anda jual kepada orang lain. Qin Yichen mengangguk setuju. Oke, buat janji, saya akan meminta Tuan Sai untuk datang dan mengkonfirmasi detail masalah ini dengan Anda. Ares, Dewa Perang, dan Qin Yichen sama-sama memiliki senyum di wajah mereka, seolah-olah seluruh dunia dalam harmoni. Masih kakak yang baik yang memperlakukanku dengan baik. Aku masih berjuang di sana, jadi aku tidak akan menemanimu. Qin Yichen mengirim Ares, Dewa Perang, dengan senyum di wajahnya, dan kemudian berjalan ke sisi Tuan Kota Liu, duduk di mana Ares, Dewa Perang, duduk, mengeluarkan cangkir teh, menjentikkan jarinya, dan membenamkan teh hangat di atasnya. Qin Yichen kemudian berbalik untuk melihat Tuan Kota Liu di samping. Biar begini, aku benar-benar berpikir ilmu pedangmu tidak buruk. Itu sudah jauh lebih baik daripada orang-orang di tempat lain. Mungkin ada yang salah dengan caraku mengekspresikannya, yang membuatmu salah paham. Pada saat ini, semua jenis pikiran di hati Liu Chengzu bertarung dengan panik. Qin Yichen ini terlalu murah. Dapatkan murah dan laris. Sekarang aku mengusap hidungku ke wajahku. Jika Anda tidak memukulnya, saya khawatir saya akan membuang kotoran di kepala saya besok. Berdiri tiba-tiba, Tuan Kota Liu menatap Qin Yichen dengan marah.